Oke tim, jadi di episode kali ini gue putuskan kita bakalan masak sapi panggang karo biar halal dan barokah. Bang, Lu kenapa Nes? gua gambung nih bang, tadi telat makan. Lu sih makanya jangan telat-telat makan. Nah kalau udah gini solusinya Proma Herbal. Nah yang keren dari Proma Herbal ini tuh simple banget, bisa dikonsumsi kapan aja dan bisa diminum pakai air putih dan bisa pakai teh hangat juga. Nah sebelum perutnya makin parah, konsumsi sekarang nih. Bang, gua bakal konsumsi ini pakai teh hangat sih. Boleh banget. Aduh, kenapa jadi ikut sakit? Sekarang gue kasih tahu apa aja manfaat dari Proma Herbal. Proma Herbal dapat membantu untuk gangguan lambung dengan kandungan 8 bahan herbal. Ada madu, jahe merah, royal jelly, kunyit, dan bahan berkualitas lainnya. Proma Herbal membantu meredakan gangguan lambung seperti mual, muntah, perih di ulu hati, kembung, atau sebah. Bisa diminum langsung, dicampur ke dalam air, atau pakai teh hangat. Proma Herbal efeknya baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh di masa pandemi karena ada jahe merah dan madunya. Proma Herbal alami sehingga lebih aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Sebelum perihnya makin parah, segera konsumsi Proma Herbal. Buat yang pengen nyetok, langsung aja beli di Tokopedia atau cek link di description box di bawah. So guys, di episode kali ini gue bakalan memodifikasi makanan non halal menjadi makanan halal. Nah, di masak-masak kali ini guys, kita bakalan membahas masakan dari daerah Tanah Batak. Namanya adalah BPK. Nah, jadi di sini kita bakalan masak BPK, cuman B2-nya gue ganti menjadi daging sapi. Cemerlang nanti di gua. Jadi sapi panggang karo. Guys, di sini sudah ada bahan-bahannya. Di sini sudah ada daging sapi. Ini daging sapi ya. Pastinya daging sapi, gue nggak mungkin pakai itu soalnya gue muslim. Terus di sini juga sudah ada bahan-bahannya, ada bawang, ada. Nah ini yang penting nih guys, kalian harus punya andaliman. Nah jadi sambal Batak itu khasnya guys pakai sambal andaliman ini. Oke, di sini sudah ada kemiri. Langsung saja guys, pertama gue bakalan masak sambal hijau andalimannya dulu sebagai pendamping SPK sapi panggang karonya. Oke guys, nah pertama untuk masak sambal hijau andaliman itu kita butuh cabai rawit. Ini cabai rawitnya, cabai rawit hijau. Terus kita tambah juga 3 butir cabai rawit merah, taruh di sini. Jangan lupa kemirinya guys. Kita pakai kemirinya agak banyak, soalnya misalkan kita ke Medan atau Sumatera Utara, itu apa ya, tipikal makanan itu benar-benar gurih dan berasa banget guys. Jadi kita bakalan banyak pakai kemiri dan nanti pakai garamnya juga cukup banyak. Jadi biar rasa mantap dan pakai penyedap rasa pastinya. Nah, step pertama kita bakalan menumis atau istilahnya membuat layu cabai dan kemiri ini dengan cara digoreng. Nyalakan dulu apinya. Alright, habis itu kita tuangkan minyak goreng. Nah. Habis itu kita tunggu sampai panas, cukup panas. Ini sudah cukup panas. Sekarang kita kecilkan dulu apinya. Nah, sekarang kita masukin. Yuk. Sip. Nah, kita goreng sampai kemirinya ini jadi sedikit lebih kecoklatan, guys. Oke, guys. Ini sudah cukup matang ya. Nah, habis itu kita masukin ke ini, guys, ke piring dulu. Kita taruh di piring dulu. Oke, guys. Ini sudah cukup dingin. Sekarang kita masukin ke ini food processor ini. Sebelum kita ini nyalakan, kita kasih garam setengah sendok makan saja dan kaldu bubuk penyedap rasa. Nah, kita tutup, langsung dinyalakan. Mantap nih. Dan jangan lupa kita kasih daun jeruk, tulangnya dimasukin, daunnya aja. Lalu bawang merah. Jadi bawang merah itu tidak digoreng atau tidak diapa-apakan, dimasukin dalam keadaan mentah aja seperti ini. Yang pasti udah dicuci dan jumlahnya banyak. Sekarang kita blender lagi. Selanjutnya jangan lupa lada andalimannya. Ini sekitar 1 sendok makan aja. Terus kita blender lagi. Setelah itu kita masukin jeruk nipis. Oke, habis itu kita tutup lagi. Nah, sekarang kita taruh di piring, di mangkok. Udah mirip belum nih guys? Warga Sumatera Utara.
Ini kalau gua ke Medan, pasti gua nggak pernah lupa minta sambal andaliman. Oke guys, jadi di episode kali ini gua nggak cuma bikin sambal hijau andaliman aja, gue juga mau bikin sambal gota. Wah, itu orang Batak pasti langsung kayak, wah gota kan dari darah B2 bang, dari darah gitulah pokoknya. Nah tapi gue langsung berpikir ya, gue sebagai umat muslim, kita tuh tidak boleh makan darah apapun. Nah tapi cuman 2 darah yang boleh kita makan, yaitu hati dan limpa. Dan itu juga harus dari hewan yang halal. Nah gue langsung berpikir ya, kenapa gue tidak memodifikasi. Gue mau coba bakalan ngeblender hati sapi. Semoga bentuknya mirip banget sama bahan utama dari sambal gotanya itu. Yuk guys, langsung saja kita ambil hati sapi guys, habis itu kita blender. Oke guys, di depan gue sudah ada ini hati sapi. Ini bener hati sapi ya, serius gue. Oke guys, kita bakalan ngeblender sampai halus. Kita potong-potong dulu deh. Ini guys, kita potong-potong dulu kecil-kecil. Nggak kecil-kecil sih, kita belah-belah biar lebih mudah. Nah segitu dulu deh. Hidup masih hidup. Oke guys, sudah, sekarang kita dikentang. Nah sekarang kita blender rempah-rempah untuk sambal gotanya ini, gota halal ini. Kita pakai bawang putih, agak banyak gak apa-apa. Terus bawang merah, perbandingannya 5:3 ya. Bawang putihnya 5, bawang merahnya 3. Nah, lalu daun jeruk seperti biasa. Habis itu cabai rawit dan cabai merah. Terus jangan lupa pakai jahe merah. Oke, oke lah. Habis itu langsung kita blender. Ada yang kelupaan guys, lupa minyak, pantas seret. Nah, sip. Oh iya, ada yang lupa guys, bagian terpentingnya, andalimannya belum dimasukin. Astagfirullah. Oke guys, sip. Habis itu kita blender lagi. Oke, sekarang kita nyalakan apinya. Kita kasih api kecil saja guys. Habis itu langsung kita cemplungin hati sapi tadi. Nah, ini kan agak terlalu kental ya. Oh by the way, ini juga bisa sebagai MPASI untuk anak lo, nasi tim. Kita kasih sedikit air. Sip. Terus jangan lupa, ininya cepet masukin bumbunya tadi. Ini kayak jadi nasi tim sih kalau kata gue mah. Nah sekarang kita icip dulu. Dikit lagi. Kita butuh sedikit lagi garam guys. Oke guys, kita matikan apinya. Nah langsung kita sajikan. Ya tetap lah ya. Hati sedikit berbeda dengan belat. Nah di sambal gota halal ini, gue bakalan nambahin. Tadi lupa gue nambahin jeruk nipis. Sip. Nah sekarang di part utamanya gue bakalan masak sapi panggang karunya guys. Yuk langsung saja kita ke segmen masak terakhir. Oke guys, nah bahan-bahannya itu ternyata simpel banget ya. Yang penting itu adalah diserai dan bawang putihnya ini sih. Terus sebelum kita blender kita chop-chop dulu. Oke guys, nah sekarang kita blender dulu lemongrass-nya atau daun serai dan bawang putih. Kita pakai agak banyak karena ini dagingnya sekilo. Sip, habis itu kita kasih garam dan penyedap rasa. Nah, sepertinya ada yang kurang volumas guys. Nah, sekarang kita potong-potong dagingnya. Karena daging sapi itu ya, misalkan kalian pakai daging sapi, ini terus dimasak untuk masak SPK ini, gue saranin kalian pakai daging yang import. Soalnya daging import tuh lebih lembut guys. Nah kalau kalian tetap pengen pakai adanya cuman daging lokal, is okay. Tapi kalian nge-slice itu tipis-tipis banget biar nggak keras. Atau sebelum kita panggang itu di presto dulu atau direbus dulu guys sampai dia lembut. Soalnya daging lokal tuh emang agak keras sedikit guys. Ini gue pakai sirloin yang meltik ya, nggak mahal kok, ini murah kok. Langsung kita potong slice. Nah, segini saja.
Sip. Nah, sekarang kita pakai sarung tangan. Nah, biar lebih safety guys. Oke guys, nah sekarang kita olesi setiap bagian di sini guys, di daging sapinya ini. Oke, sentuhan terakhir guys, jeruk nipis. Atau bisa kalian pakai lemon. Oke, jangan lupa guys, kecap sedikit saja karena gue tidak pengen dia terlalu manis. Sip. Oke guys, nah sekarang kita diamkan kurang lebih 1 jam biar bumbunya meresap sampai ke dalam. Sip. Oke guys, ini gua rasa sudah cukup ya. Udah cukup meresap, ngos-ngosan aing. Oke, jadi kita bakalan ngegrill, ngemanggang daging ini guys. Nah, di sini sudah ada grillannya, alat grill khususnya. Oke, nah sebelum itu kita kasih dulu sedikit minyak zaitun. Nah, alright, sekarang langsung saja kita panggang, guys. Oke guys, ini sudah kloter terakhir. Nah, ini gue pengen ada juicy-juicy-nya sedikit, jadi nggak kering-kering banget. Waduh, ini guys, SPK alatan boykut. Oke, kita lihat. Nah, sudah banyak yang matang. Nah, ini sudah matang, saatnya kita plating di piring guys. Yuk, langsung. Oke guys, ini sudah kita sajikan sapi panggang karonya dan sambal andaliman beserta nasi. Langsung saja kita ke studio makan. Oke guys, ini dia SPK-nya sapi panggang karo dan sambal andaliman. Oke, langsung saja kita mulai makan. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Oke guys, langsung kita cobain. Ini nih SPK pakai bumbu dari Batak, dari karo. Bismillahirrahmanirrahim. Hitan pertama pasti buat kalian. Bismillah. Gokil, bumbunya tuh enak banget. Wow, gue pertama kali masak daging tapi bumbunya tuh pakai serai guys, serai yang di blender. Bisa kalian blender atau kalian ulek ya. Itu enak banget tuh, serainya sih bikin mantep sih. Jangan lupa kasih sambal gota atau lebih tepatnya sambal ati. Ternyata nggak bisa guys, tetap nggak mirip. Jadi mirip sambal ati, cincang sampai MPASI buat anak gua. Oke. Pakai sambal andaliman sekarang. Nah. Ini guys. Bismillah. Wow. Sambal andaliman tuh seger banget. Nah, yang bikin khas tuh emang dari andalimannya itu dan kemirinya banyak. Itu bikin khas. Jadi kayak kacang gimana bikin gurih gitu loh. Terus sekarang pakai nasi. Sambal atinya. Gota. Nah, ya guys. Kita pakai nasi, bismillah. Menurut gue lebih cocok pakai di sambal andaliman deh. Sopan maut. Wah, ada yang hampir kelupaan. Nah,
Makannya pakai karupua guys. Guys. Bismillah. Ini karena kita masak dagingnya sampai istilahnya itu sampai well done ya. Jadi tidak terlalu juicy lagi, tapi untung bumbunya itu enak. Dan kita udah pakai daging yang lembut banget. Ini guys, bismillah. Oke. Guys, bismillah. Sambalnya guys. Bismillah. Ini sambal andaliman sih juara sih. Cuman lebih enak sih diulek, lebih mantep. Bismillah. Gue nggak tahu ini rasanya mirip ya sama BPK, soalnya gue belum pernah dan nggak mau juga makan BPK. Tapi ini sudah mantep banget dan bumbunya bener-bener gue cari tahu dari orang Batak langsung. Bumbunya aja ya, dagingnya gue ganti daging sapi. Bismillah. Guys, bismillah. Sambalnya guys. Ini karena sambal andaliman, mulut gue udah agak-agak baal nih.
Ini kurang berkuah aja nih guys. Berkuah lebih mantap deh. Kerupuk ya. Enak banget, gurih. Ini kalau dimasak pakai bara api nih, dipanggang pakai bara api, jadi lebih mantep deh. Jadi rasa smoky itu keluar. Oke, dikit lagi guys. Mau habis aja. Terakhir, enak banget, gue jamin. Gak bohong gue. Kalau kalian pakai daging lokal, lagi daging sapi lokal, mending di slice tipis-tipis banget atau enggak direbus dulu, serah kalian. Terus pakai bumbu yang tadi tuh bener-bener acip sih bumbunya itu. Serainya tuh bikin mantep. Oke, gue udah kelar makannya guys. Gue akhirin dulu video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video guys. Bye. Assalamualaikum.